Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 17 ayat 7 sampai 16. Pada waktu itu sungai Kerit menjadi kering sebab hujan tiada turun-turun di negeri itu. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Maka Elia pun bersiap-siap, lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan daku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika wanita itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Wanita itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah wanita itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, wanita itu dan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan sabda Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakan
Muliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menggarami dan menerangi. Menarik bahwa Yesus memakai contoh garam dan cahaya untuk memberikan kriteria ideal bagi siapa saja yang menjadi muridnya. Bukan orang lain, bukan unsur lain. Kalau seseorang membeli garam, pasti dia hanya membeli secukupnya untuk kebutuhan. Sedikit saja dan sudah pasti cukup. Garam yang sedikit sudah memberi rasa, membantu mengawetkan bahan makanan, dan menghindari dari pembusukan. Cahaya pun demikian, walau sumbernya kecil, katakanlah hanya seperti cahaya lilin, sanggup menghalau kegelapan, membantu untuk melihat, bahkan menjadi tanda, petunjuk di tengah samudra, di tengah kepekatan malam. Yesus menyebut dengan sangat jelas, "Kamu adalah garam dunia," dan selanjutnya, "Kamu adalah terang dunia." Saudara terkasih, apa artinya bagi saya dan Anda yang adalah murid-muridnya? Pertama, sama seperti garam yang walau sedikit namun dapat memberi rasa dan cahaya walau kecil dapat menghalau kegelapan, kita dipanggil dalam kekecilan atau juga kesedikitan menjadi tanda kehadiran Tuhan yang adalah garam dan terang dunia. Kekecilan itu menggambarkan kelemahan manusiawi, namun rasa garam dan cahaya itu menggambarkan sumber utama yang hadir dalam diri kita. Sebagai muridnya, kita tidak boleh menjadi tawar, demikian juga sebagai cahaya tidak boleh tersembunyi di bawah gantang. Kata Yesus, "Terangmu bercahaya di depan orang." Bagaimana agar kita tidak menjadi tawar dan kehilangan terang itu? Jawabannya adalah teruslah menjadi saksi nilai kejujuran, nilai keadilan, tetap berjuang melawan kedegilan moral, tetap membangun dialog persaudaraan tanpa mengharapkan sanjungan. Tetap berusaha walau di tengah kelemahan menjadi tanda kehadiran Tuhan dengan tetap setia pada ajarannya, hidup rendah hati,
belas kasih dan melayani siapa saja yang membutuhkan. Kedua, sama seperti garam yang mengawetkan dan melindungi, sebagai murid-murid Yesus, kita berjuang melindungi masyarakat dunia dari nilai-nilai kehancuran, dari budaya kematian, dari cara hidup yang dangkal. Kita juga berjuang untuk melindungi gereja, rumah kita, dari virus dan kuman-kuman jahat, seperti sikap acuh tak acuh yang membuat banyak pemimpin maupun anggota gereja menjadi sangat individual, hidup bersama sebagai komunitas, hanya sesuatu yang asal-asalan, ego ditonjolkan, banyak kali kuasa dan uang ikut bermain, dan kepentingan pribadi atau kelompok menjadi lebih dominan. Sikap ini mematikan rahmat mendengar dari hati. Saudara-saudariku yang terkasih, ada sekian banyak orang lain terbiar mati karena tidak didengar jeritannya, keluh kesahnya. Mendengar harus dengan telinga hati. Ada sekian banyak pernikahan gagal karena kita sukar mendengar dengan hati. Ada sekian banyak orang miskin, bahkan ada yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri hanya karena merasa terbuang, serentak menderita dalam kemiskinannya. Ada sekian banyak orang yang karena masalah rumah tangga, masalah pernikahan yang tidak kunjung selesai, dianggap sebagai virus dalam paroki. Tidak bisa sambut komuni, tidak bisa terlibat dengan kelompok pastoral, tidak bisa tampil untuk baca bacaan, atau apapun yang lain karena dicibir, dicemoohkan, dan dibicarakan secara negatif, juga dicuekin oleh pastor parokinya. Yesus mengajak kita untuk menjadi garam dan cahaya yang menerangi di tengah-tengah situasi real ini. Kita harus mencontohi Nabi Elia yang berani menyeberang batas mengunjungi janda di Sarfat, daerah Sidon. Beranikah Anda? Ingat, garam itu sedikit, tetapi dapat menggarami. Cahaya itu walau kecil, tetapi dapat menerangi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.